Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali di dalam majelis yang berbarakah insyaallah, yakni kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Al-Ustaz Yohanes Riga hafizallahu taala. Dan insyaallah di pagi hari ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-122 dari rangkaian pembahasan dari matan Kitabul Ilmi, yang insya Allah banyak sekali faedah ilmu yang bisa kita dapatkan dari apa yang akan disampaikan oleh Ustadz. Dan nampaknya Ustadz sudah hadir dan sudah siap. Anak akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suaranya jelas banget nih Ustadz. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kesempatan dan waktunya kami serahkan kepada Ustadz, kami ingatkan kembali bagi rekan-rekan semuanya untuk mari kita sama-sama meluruskan niat ikhlas mengharap wajah Allah agar nantinya kita dapat mengambil faedah ilmu yang akan disampaikan guru kita. Dan tak lupa kami juga sampaikan kembali untuk menyiapkan alat tulisnya guna mengikat faedah yang disampaikan oleh guru kita. Dan semoga pembelajaran kita di pagi hari ini dimudahkan oleh Allah sehingga akan berlangsung lancar sebagaimana mestinya. Baik, kami serahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Baik, syukran jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mempelajari cara membaca, mengi'rab dan memahami kitab Arab Gundul yang kita ambil faedahnya dari kitab Kitabul Ilmi karangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kita sudah memasuki halaman ke-47 ya di kitab Kitabul Ilmi ini. Kita buka filenya dulu. Ya. Yaitu pada poin atau pada bab sebab-sebab yang menolong seorang penuntut ilmu dalam proses belajar. Apa yang menolong penuntut ilmu itu agar mudah dalam belajar? Dua poin sebelumnya telah kita bahas. Yang pertama adalah takwa. Takwa memudahkan seorang penuntut ilmu dalam belajar. Yang kedua, ada yang masih ingat? Ketekunan. Ketekunan atau istilahnya apa? Ada yang masih ingat? Ini yang ketiga ya. Ketiga itu adalah menghafal. Ya. Ini takwa. Ini sudah kita bahas. Yang pertama dan paling utama adalah takwa. Ya. Yang kedua al-musabarah wal istimrar. Ketekunan dan konsisten dalam menuntut ilmu. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana para salaf seperti yang ditunjukkan oleh penulis di sini, yaitu Imam Ibnu Abbas, sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan juga contoh dari Imam Asy-Syafi'i
serta Imam Al-Kisai. Nah, kemudian kita masuki yang ketiga yaitu Al-Hifz. Apa arti Al-Hifz? Hafal Ustaz. Menghafal. Jadi perlu kita sebagai penuntut ilmu untuk menghafal, terutama matan-matan. Dan yang paling penting untuk dihafal adalah Al-Quran. Al-Quran adalah yang paling penting dan paling utama untuk dihafal. Kemudian hadis, ya hadis itu bisa kita hafalkan dari matan-matan tergantung misalkan fikih ya, Umdatul Ahkam ya, atau hadis-hadis tentang pokok-pokok agama seperti Arba'in ya, hadis Arba'in karangan Imam An-Nawawi dan kitab-kitab matan lainnya. Mengapa hafalan ini penting? Karena nanti akan disebutkan oleh Syekh, manusia itu tempatnya lupa. Manusia itu sering lupa. Bahkan Nabi Adam pun, bapak kita, itu melakukan maksiat karena lupa dengan pesan Allah. Ya, nanti akan kita bahas bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu. Baik, siapa yang mau coba membaca? Ini ya. Saya Ustaz. Sementara alihkan ke file Word aja. Di sini aja. Siapa tadi, Pak? Saya Ustaz. Pak Wahid. Ya, Iya, coba lagi Ustaz. ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Salisan al-hifzu Ustaz. Sa-nya panjang, Pak. Salisan ya. Jangan Salisan salis. salisan Ya. al-hifzu. Al-hifzu. Ya, bisa al-hifzu atau al-hifzo ya. Nanti kita akan bahas ya. Al-hifzu. Kemudian, Fayajibu ala talabil ilmi al-hirsu bentar. ala Fa ya fayajibu Ustaz. fayajibu. Ya, Ala fayajibu talabil ala. ilmi To-nya panjang, Pak. talabil ilmi Ustaz. Toli. Ya. Talibil ilmi Tolibil ilmi al-hirsu Ustaz. al-hirsu. Alal mudzakarati Alal muzakarati hanya wadabtu ma ta'allama wadab. tu atau ke hirsu Ustaz. Wadabtu. Nah, ini lebih tepatnya atofnya ke muzakarah ya. Berarti wadabti Ustaz Iya, ya. wadabti Ma ta'allamahu ma ta'allamahu imma bihifdzihi fi sadrihi Ustaz. imma bihifzih Fi fi sadrihi Ustaz. sodrihi Au kitabatihi Ustaz. au kitabatihi ya. Fa innal insana Wa innal urdatun insana urdatun lin nisyani. lil lil nin lil nisyani ya. Fa iza lam yahris alal murajaati wa Alal tikrari berarti murajaati. T-nya jangan dipanjang, Pak. Alal murajaati murajaati wa tikrari berarti Ustaz ya ada alifnya. wa Wa tikrari Ustaz. wa tikrari. Ma ta'allamahu fa inna dzalika yudhi'u minhu. Yudayyi'u. Oh yudhi'u Ustaz ya. Yudhi'u minhu wa yansahu. Wa qad qila wa yansahu Ustaz.
Wa qad qila Qad qila. al ilmu sayyidun wal Soidun. sayyidun wal kitabatu Soidun. qayyidatun, Ustaz. Qaiduhu. Qayyidun. Wal Qayyiduhu. kitabatu qaiduhu. Oh, qayyiduhu ya, Ustaz. Kan tak. Qayyid. Qaiduhu. Baru ini qaid. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati. Apa? Faminal hamaqati, Ustaz. Ya, hamaqati. Antasida ghazalatan, Ustaz ya. Ghazalah. Goza. Ghazalatan. Gozalatan. Wa. Watatsurukaha, Ustaz ya. Bainal khalaiqi. Watat surukaha. Bainal khalaiqi khaliqatan, Ustaz ya. Qaliqatan. Benar. Wa minat turuqil lati ta'inu ala hifzil ilmi. Tu'inu. Tu'inu ala hifzil ilmi Hifzil ilmi. wa dhabtihi Wa dhabtihi. ayah tadiyal insanu bi ilmihi, Ustaz. Ya. Tadiyal Ayah insanu bi'ilmih. tadiyal. Bi'ilmihi. Qala Allah Ta'ala walladzina hatadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Qala. Wa qala wa yazidullahu alladzina hatadau hudan. Langsung Pak ulama, Ustaz ya. Wa kullama amilal insanu Amila. insanu bi'ilmihi zadahullahu, Ustaz. Wa hifzan wa fahman li'umumi qawlihi zadahum huda. Kalas, Ustaz. Zadan. Sampai. Ya, kelas. Sekarang kita terjemahkan ya sama-sama aja. Salisan artinya Yang ketiga, Ustaz. yang ketiga. Yang ketiga yaitu menghafal. Apa yang ketiga dari apa nih? Dari Syarat menuntut ilmu. sebab-sebab yang menolong penuntut ilmu dalam proses belajar. Sebelumnya kita sudah bahas yang pertama itu takwa. Yang kedua tekun dan konsisten. Nah, yang ketiga adalah menghafal. Menghafal adalah suatu hal yang dapat menolong penuntut ilmu agar mudah dalam belajar. Fayajibu ala talibil ilmi. Wajib bagi Penuntut ilmu, Ustaz. penuntut ilmu, baik siswa, mahasiswa, santri, mahasantri, al-hirsu. Al-hirsu apa? Menjaga. Bersemangat. Bersemangat, Ya. bersungguh-sungguh. Ya. Bersemangat, bersungguh-sungguh ala Untuk muzakarah. untuk muzakarah. Muzakarah apa? Mengulang, Ustaz ya. Mengulang Ya, pelajaran. untuk mengulang atau murojaah. Hendaknya wajib bagi penuntut ilmu itu bersungguh-sungguh untuk murojaah, mengulang-ulang pelajaran. Jadi jangan sekedar kita menerima pelajaran dari guru saja, sudah setelah itu kita tidak mengulang kembali. Itu salah ya. Pasti kita akan lupa dengan pelajaran tersebut jika kita tidak mengulang-ulangnya. Wa dhabti ma ta'allamahu. Apa itu? Dan Menjaga, Ustaz ya. Menjaga apa yang dan dipelajari. menjaga, menguatkan ya. Wa dhabti. Menjaga ma itu apa?
Apa yang Ustaz ya? Memusul. Ustaz. Ya, apa-apa ya. Apa-apa yang Telah dipelajarinya. ya, yang dia pelajari. Apa-apa yang telah dia pelajari. Jadi dia menjaga apa yang sudah dipelajari. Jangan dilepas. Imma, imma itu apa artinya? Yaitu. Bukan yaitu. Ketika Ustaz. Bukan. Ada Baik, kalanya gitu. mungkin Ustaz ya. Baik ini ataupun Oh, itu. baik. Nah, gitu. Baik Menghafalnya. Dan menghafalnya baik dengan menghafalnya di dadanya. ya di dadanya atau hatinya ya, menghafal dalam hatinya. Maksudnya itu diingat gitu ya. Atau Atau di tulisan Ustaz ya. Tulisan. Mencatatnya. atau Mencatat. ya, atau Catatannya. menghafalnya dalam atau menjaganya dengan Catatannya. Ya. tulisannya. Ya. Jadi apa yang telah dipelajari itu diingat dalam hati, kemudian juga ditulis. Itu cara menjaganya. Fa innal insana sesungguhnya Manusia. inna ini sesungguhnya manusia, insan manusia, Urdah itu apa? urdah, apa urdah? Rentan, Saya lihat Hmm? mudah Ustaz ya. rentan Untuk lupa, lupa. rentan, mudah lupa gitu. Tempatnya atau sasaran. Oh, Ustaz. Tempatnya lupa ya. Sasaran lupa. Tempatnya lupa lah, lebih tepatnya. Sesungguhnya manusia itu tempatnya lupa. Ya. Berarti sama kayak mahal Ustaz ya. Apa, Bu? Mahal. Lebih tepatnya sasaran ya. Arodo itu kan menampakkan. Nah, Ordo itu jadi sasaran lah, lebih tepatnya sasaran untuk lupa. Kadang-kadang bisa diartikan juga penghalang. mahal. Ya. Seperti dalam surah Al-Baqarah, wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nasi wallahu sami'un alim. Itu artinya penghalang, tapi bisa artinya juga sasaran ya, tergantung teksnya. Jadi ordotun itu artinya sasaran lupa. Jadi tempatnya lupa. Bahkan Nabi Adam pun sudah diperingatkan oleh Allah, sudah dikasih pesan jangan memakan buah di pohon. Sudah diberikan pesan walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma di surat Toha. Sungguhnya kami telah berpesan kepada Adam tetapi dia lupa dan kami tidak menemukan padanya azam, keinginan yang kuat. Ya. Nabi Adam pun lupa dengan pesan Allah. Ya, maka wajar kita memiliki sifat yang lupa. Dan itu tentu ada hikmahnya. Kalau tidak lupa, maka kita akan sengsara. Tapi Apa kita makna azam tadi Ustaz? Azam tadi apa maknanya? azam, Ah, azam yang mana? Oh, yang ayat surat Toha tadi. ya, yang ayat Ustaz sebut Walam tadi. najid lahu azma. Azma itu tekad. Jadi Nabi Oh, Adam itu ketika melakukan kesalahan, Nabi Adam itu lupa dan tidak memiliki tekad untuk mengerjakan pesan dari Allah. Fa'idha lam yahris. Iza apa? Jika Ketika lam yahris. Semangat. Tidak bersungguh-sungguh alal muraja'ati wa tikrari ma ta'allamah. Ketika dia tidak bersungguh-sungguh dalam untuk murajaah. membaca dan mengulang Mengulang-ulang Ustaz ya. Tikrar. ya, dan mengulang apa yang dipelajarinya, Pelajarinya. fa inna dzalika, maka hal tersebut
Disebut itu meletakkan ilmu dan Yudayyi'u melupakan itu yang menghilangkan. hilangkan. Yudayyi'u minhu, akan menghilangkan darinya. Wa yansahu, dan melupakannya. Lupakan apa yang telah diperolehnya tersebut. Kalau dia tidak mengulang-ulang pelajaran. Wa qad qila, dan sungguh qila apa? Telah dikatakan. Telah dikatakan. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan. Ini ada suatu syair ya. Al ilmu, ilmu itu Buruan. soid. Soid Buruan. apa? Saya Buruan. Buruan. Buru, bisa binatang buruannya. Ilmu itu buruan, hal yang diburu. Wal kitabatu qaiduhu, dan tulisan itu Adalah pengikatnya, talinya. tali Pengikatnya. pengikatnya. Jadi ada hewan buruan sudah kita dapat. Nah, itu ilmu. Dan pengikatnya itu adalah tulisan. Wa qayyid suyudaka. Ikatlah Buruanmu buruanmu tersebut bil bil hibal dengan tali saja, tali-tali ya yang bil kuat. hibali alwasiqah, dengan tali-tali yang Kuat itu saja. yang kuat. Ya. Karena namanya hewan buruan itu kan liar ya, bergerak gitu. Jadi kalau nggak kuat talinya putus. terus Kemudian lanjutannya ini masih syair ini juga. Faminal hamaqah. Hamaqah apa? Jahil saja. Bodoh. Dan diantara kebodohan antasida ghazalatan. Apa? Engkau berburu rusa. Rusa. Ya, engkau berburu rusa wa tatsurukaha, dan Engkau Kamu meninggalkan. meninggalkannya saja. kamu membiarkannya Melepas ya. di antara manusia, di antara ciptaan ya, di antara manusia, toliqatan, dalam keadaan tolik apa? Lepas. terlepas. Iya, dalam keadaan terlepas. Jadi di antara kebodohan adalah engkau memburu rusa, kemudian engkau membiarkannya di antara manusia tanpa ikatan. Kita sudah dapat buruan, kemudian kita biarkan dia tanpa diikat. Ya tentu hewan tersebut akan pergi. Ya. Nah, ikatannya tadi apa? Kalau misalkan buruannya itu dianggap sebagai ibaratnya sebagai ilmu, maka ikatannya adalah Mencatat menulis. Tali ya, apa ya? tulisan. Tulisan kita apa? Ya, tulisan. Kalau zaman sekarang ya alhamdulillah ada rekaman. Kalau Bisa zaman dulu terhapus, tidak, Ustaz. Rekaman tuh bisa terhapus. Kalau dicatat kan ya, enggak. bisa terhapus, dan orang belum tentu mendengar rekaman itu ya. Rekaman itu kan panjang ya. Nah, kalau tulisan kita sendiri yang menulisnya. Ketika kita menulis itu, kita semakin ingat ya dengan tulisan itu tersebut. Ustadz, maaf Lebih Ustadz. mudah ingat. Wadoptih artinya Dan apa Ustadz? hmm? Wadoptih tadi artinya apa? Wadopti, menjaga. Sama dengan yuhafiz, Ustaz ya. Hafadhah ya. Ya. Hmm. Jaga. Wa minat turuqil lati tu'inu ala hifzil ilm, dan di antara jalan atau metode yang menolong menghafal ilmu dan menjaganya adalah, nah, ada Allahnya nih. Ayyah tadiyal insanu bi'ilmi, adalah apa? Memberikan petunjuk manusia dengan ilmunya tadi. Yang tadi ya. Yah tadi apa? Menunjuk, betul. Hidayat tadi ya. Kalau Menunjukkan. Yahdi itu memberikan petunjuk.
Kalau ya Kalau gitu, tadi udah apa ya? berusaha mencarinya. Hmm, Yahtadil insanu bi'ilmih. Seorang manusia mencari hidayah dengan ilmunya. Bagaimana dengan cara mencarinya? Dengan mengamalkannya. Berusaha mendapatkan hidayah itu dengan mengamalkannya. Dia berusaha mengamalkan, itu ya tadi. Walladzina tadau zadahum huda. Orang-orang yang dia ini mencari hidayah, maka Allah tambahkan hidayah. Orang-orang yang mencari hidayah, maka Allah tambahkan hidayah. Barang siapa yang mencari jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Seperti itulah. Kalau kita berusaha untuk mendapatkan hidayah, maka Allah tambahkan hidayah itu. Jadi hidayah itu tidak hanya dari luar ya, bisa kita munculkan dari diri kita sendiri. Kita berusaha untuk mencari hidayah. Allah akan Tapi tambahkan hidayah dan akan memberikan kepada mereka ketakwaan. Wa yazidullahu allazina tadau huda, dan Allah menambahkan orang-orang yang mencari hidayah. Allah akan menambahkan hidayah kepada orang-orang tersebut. Salah satu mencari hidayah itu adalah dengan berusaha mengamalkannya. Fakullama amilal insan bi'ilmih zadahullahu hifzan wa fahman. Setiap kali seorang itu mengamalkan ilmunya, maka Allah tambahkan padanya Hafalan dan pemahaman. hafalan dan pemahaman. Ketika kita tahu misalkan pahalanya sholat malam, pahalanya sholat duha, kemudian kita amalkan, maka Allah akan memberikan kita hafalan tentang ilmu tersebut dan juga pemahaman. Jadi cara menjaga ilmu itu adalah dengan mengamalkan. Mengamalkan itu adalah salah satu dari ihtada tadi, ihtada. Orang-orang yang berusaha mendapatkan hidayah. Zadahum huda. Berdasarkan keumuman firman Allah, Allah akan tambahkan mereka huda, petunjuk. Ya. Jadi cara menjaganya tadi dengan menghafalnya dalam hati atau menulisnya serta mengamalkannya. Yahtadil insanu bi'ilmi ini artinya dia mengamalkannya. Nah, baik kita akan membahas kembali ya ke awal tadi bagaimana cara mengi'rabnya agar kita lebih paham dan juga kita tahu cara membacanya dengan Ustaz, benar. li'umumi tadi maknahu li'umumi. Berdasarkan keumuman. Berdasarkan keumuman. Berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala zadahum huda. Allah berikan huda. Ya. Baik, salisan ini kenapa dia fathah? Napol enggak, Ustaz? Bukan. Bukan ya. Halo, Ustaz. Hal. Sebenarnya ada di buku warna hijau ya. Sebentar Ana tunjuk. Kalau ada awalan sanian itu kita i'rab sebagai Ustadz, hal. masukkan Ustadz buku hijau itu Ustadz kan Ustadz nggak buat indeks gitu ya. Jadi kita nyari halaman itu kadang-kadang susah. Jadi gimana kalau dipikirkan yang PDF-nya itu Indeksnya bisa ya. Ya, boleh. bisa Jadi ini dikunci. ya kedudukan hal ya. Jadi kalau ada awalan sanian itu
di i'rabnya sebagai hal mansubah. Mansubatun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Contohnya arkanuddin awalan asyahadatani wasanian. Nah, awalan sanian itu di i'rabnya sebagai hal. Ya. Oh. Ini juga ada seperti Ustaz, Ustaz. ada Hal ya. itu tidak mesti di dalam kalimat berarti ya. Kalau dia di awal Dalam bisa kalimat jadi hal. itu Ustaz? kalimat. Ya, Itu maksudnya kalimat. begini. Hmm. Kalimatnya panjang. Saya belajar dalam keadaan sakit. Kan berarti dalam kalimat itu Ustaz ya, dalam jumlah. Nah, seperti penjelasan Ustaz tadi, ketika dia di awal itu termasuk hal juga, tidak mesti artinya di dalam jumlah Ustaz ya. Sebenarnya ini bukan awal ya. Kalau kita ngikuti sebelumnya, Bu. Nazkuru minha. Tadi kan ada tulisan dari Syekh di sini di kitab ini. Dia lanjutan dari sebelumnya itu, Bu. Oh, Nazkuru ya. minha awalan sanian gitu. Kembali ke pangkal tadi ya. Sebelumnya halaman nih asbabul mu'inatu ala talabil ilmi kasiratun nazkuru minha awalan. Jadi mengikuti ini. Nazkuru minha awalan. Nah, jadi ini satu kalimat ini. Nah, kemudian awalan, kemudian ada sanian, salisan. Sekarang kita i'rab al-hifzu. Al-hifzu itu i'rabnya apa? Kenapa dia dhammah? Nih. Kalian tahu? Kenapa akhirannya dhammah? Khobar bisa nggak Ustaz? Khobar dari mubtada yang di ini. Dari haza. Ya, dari Haza huwa. al-husn. Huwa lah ya, lebih Huwa tepatnya. ya. Salisan huwa al-hifzu. Jadi di sini ada mubtada yang dihapus. Terhapus berarti. Ya. Ya, jadi ada huwa al-hifzu. Dia adalah menjaga. Yang ketiga, dia adalah menjaga. Gitu ya. Bisa juga dibaca dengan hifzo. Itu sebagai maf'ulun bih dari sebelumnya nazkuru minha al-hifzo. Dia sebagai maf'ulun bih dari nazkuru. Ya. Bisa sebagai maf'ulun bih. Tapi umumnya ini karena dia di awal ya, karena udah jauh sebelumnya, bisa lebih amannya di domah saja. Nah, takdirnya adalah huwa al-hifzu. Jadi dia al-hifzu jadi sebagai apa di sini? Khobar. Khobar ya. Khobar lil mubtada'il mahzuf. Khobar bagi mubtada yang dihapus, takdirnya adalah huwa. Huwa al-hifzu. Kemudian fayajibu. Fa di sini huruf Huruf atau. isti'nafiyah. Karena dia di awal. Oh, istinafiyah Ustaz ya. Ya, isti'nafiyah. Huruf permulaan. Ya. Kemudian yajibu. Ini jenisnya apa? Isim Fi'lun fi'il. mudhari. Fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari'. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Marfu' bid dhammah. Wa alamatu raf'i ad-dhammah. Ya. Tandanya dhammah. Asalnya tanda rafa' itu adalah dhammah. Kenapa dia marfu'? Karena fi'il mudhari itu memang biasanya di akhirnya marfu Ustaz. Karena tidak ada yang menjazmkan dan tidak ada yang menasabkan. Iya Ustaz. Mana fa'ilnya? Talibun. Bukan. Talibul ilm. Ini kalau fa'il kenapa dia kasroh? Ini kan jar majrur. Ini majrur justru. Kalau fa'il itu kan marfu' ya. Al-hirsu Ustaz. Al-hirsu.
Jadi apa yang wajib? Kembali ke jauh Itulah ya. pertanyaan untuk mencari fa'il. Jadi ini fa'ilnya ya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi Ad-dhammatu ad-dhammah. zahirah fi akhirih. Jadi ini adalah fa'ilnya. Adapun ala talibil ilmi ini sebagai Nah, otak. kok Salah. jar Ya, majrur. jar majrur ya. Ya, jar majrur muta'alliq kepada yajib. Ya. Al jaru wal majruru muta'alliqani bi fi'li yajibu. Jadi dia muta'alliq. Jar majrur itu dia muta'alliq. Terkait artinya, terkait dengan yajibu. Adapun talib, satu kata talib ini dia majrur oleh ala. Makanya dia majrur dan tanda jarnya dengan Asra. kasroh. Wa huwa Wah, mudhaf. mudhaf. Dan dia juga mudhaf. Sehingga dia tidak boleh ditanwin ini talib. Ya, talibi. Kemudian al-ilmi sebagai Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Sehingga dia majrur dengan tanda Kasra. kasroh. Ini bentuknya idhafah. Idhafah itu terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Alal muzakarah ini jar majrur muta'alliqnya kepada Talibil ilmi. al-hirsu. Semangat dalam ini enggak sesuatu yang sudah terkait ya. Al-hirsu alal muzakarah itu terkait dia. Walaupun nanti bisa dipisahkan antara al-hirsu dengan al-muzakarah, tapi itu satu hal yang terkait. Tidak bisa dipisahkan. Al-hirsu alal muzakarah. Jadi alal muzakarah ini terkaitnya dengan al-hirsu, jangan terkaitnya dengan al-ilmi atau jangan juga ke talib dan jangan juga ke yajibu. Jadi terkaitnya dengan al-hirsu. Wa dhabti. Wa di sini arfu atfin wa dhabti Maktub ila ma'tufun al-muzakarati. ma'tufun ala al-muzakar. Dia ma'tuf kepada muzakarah ya. Jadi maknanya al-hirsu ala dhabti. Jadi al-hirsu ala al-muzakarah wal hirsu ala dhabti. Jadi dia sama kedudukan dengan muzakarah. Kenapa dia tidak ditanwin dhabtin? Dia mudhaf Ustaz. Karena dia sebagai mudhaf wa huwa mudhaf. Ya. Mudhaf itu tidak boleh ditanwin. Wa dhabti mana mudhaf ilaihnya? Ma ya. Ma itu jenisnya apa? Isim apa? Mausul. Isim mausul. Kita harus tahu dia itu isim mausul. Kalau tidak tahu, ma itu bisa banyak, ada 8. Bisa artinya ini isim mausul artinya yang. Bisa artinya tidak, bisa artinya apakah, bisa artinya apapun. Apa? Ya. Ada 8 fungsi ma. Kalau dia isim mausul, maka artinya yang. Wa dhabti ma artinya menjaga apa-apa yang. Gitu. Apa-apa yang ta'allamahu. Yang dia pelajari, yang dia mempelajarinya. Itu kalau letter like-nya gitu. Ta'allama itu fa'ilnya mana? Ini kan fi'il ya. Ta'allama itu wazannya tafa'ala. Mana fa'ilnya? Mustatir dah Ustaz. Mustatir takdirnya Anta.
Bukan. Oh, Kalau Bil anta ilmi. itu ta'lamu ya. Kalau ini ta'allama itu wazannya tafa'ala ya tafa'alu. Kalau anta itu tata'allam. Tata'allam itu baru anta. Tapi kalau Ya, ta'allama saja wazannya uang. tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu. Holibun itu ya Ustadz ya? Ya. Sebentar. Tafa'ala. Ya, ini fi'il sulasi mazid ya. Asalnya adalah fa'ala, kemudian jadi tafa'ala. Ta'allama. Ta'allama itu artinya belajar. Dua, tiga, Jadi ya, fa'ilnya itu takdiru huwa. Ya. Iya. Takdirnya Holibun. adalah huwa. Kembalinya ke Holibun. Bil ilmi. tolibul ilmi. Jadi apa-apa yang tolibul ilmi itu mempelajarinya. Nya-nya ini kembali kemana? Ini. Ilmu. Ke Kalau di sini Ustaz. kembalinya ke ma. Ke apa-apa tersebut. Ya. Ya maknanya memang ilmu. Tapi kita katakan di sini nya kembalinya ke ma. Apa-apa yang tolibul ilmi tersebut mempelajari apa-apa tersebut. Kalau nerjemahkan jangan seperti itu ya. Kalau terjemahkan itu dipasifkan saja. Apa-apa yang dia pelajari. Itu saja. Apa-apa yang dia pelajari. Dia itu siapa? Dia itu penuntut ilmu tersebut. Jadi wajib bagi penuntut ilmu untuk bersungguh-sungguh dalam muzakarah dan menjaga apa-apa yang dia pelajari. Gitu ya cara menerjemahkannya. Jangan apa-apa yang dia mempelajarinya. Jangan gitu. Jangan diaktifkan, dipasifkan. Nah, kalau menerjemahkannya. Imma itu artinya apa tadi? Baik. Baik. Baik ya. Imma ini Harfu apa itu? Huruf apa? Ustaz? Lupa aku. itu huruf syarat bermakna Oh iya. Ibu Harfu syartin. yang warna hijau itu nih. Ustaz, mau tanya lagi halal muzakarah tadi dalam hal apa tadi Ustaz? Muzakarah tadi? Muzakarah kenapa Bu? Halal muzakarah tadi maknahu dalam Oh, muzakarah itu mengulang. mengulang murajaah ya Ustaz ya. Iya. Pernah sebutkan ini harfu tafsil ya. Oh, imma harfu tafsir Ustaz ya? Iya. Ya harfu tafsil merinci ya. Artinya adapun Adapun bukan baik Ustaz ya. Adapun baik artinya baik ya betul. Afwan. Baik dengan menghafalnya dalam hatinya atau dalam tulisannya atau dalam catatannya. Ya, jadi selalu ada imma ini ada pengulangan berupa imma lagi atau bisa juga dengan au. Jadi juga di Al-Quran banyak juga ya immal azaba wa immas sa'ah. Ada pengulangan imma atau imma dengan au. Harfu tafsir. Fa innal insan sesungguhnya inna ini adalah harf harfu tahqiq. tansibu ya. Artinya Tansib. sesungguhnya ya. Ya. Tansibul isma wa tarfa'u Maka tahu kabar. khabar. Mana isimnya? Insana. Insan ya. Karena dia isim inna maka dia mansub. Insana. Mansub dengan tanda fathah. Fathah.
Khobarnya mana? Khobar inna. Urdah. Urdotun. Ini khobar inna. Kalau tadi ini isim inna ya. Urdotul linisyan. Sasaran untuk lupa. Ya, asalnya insan itu kan ada pendapat berasal dari kata nasia, lupa. Makanya namanya insan. Salah satu pendapat. Jadi manusia itu memang tempatnya lupa. Kalau tidak diulang maka lupa. Cepat lupa. Iya. Kalau kita tidak lupa, tidak pernah lupa misalkan ya. Kita melihat sesuatu yang menjijikkan gitu misalkan ya. Kemudian kita ingat terus, pasti kita menderita kan? Ya. Atau hal-hal yang menakutkan. Kemudian kita tidak memiliki sifat lupa, ingat terus misalkan. Pasti kita akan ketakutan terus. Nah, makanya itu hikmahnya manusia itu sukanya lupa. Tapi kita bisa menyeleksi sesuatu tersebut, mana yang mesti kita lupakan, mana yang mesti kita ingat. Nah, cara mengingatnya adalah dengan mengulang-ulang. Kita ingat-ingat terus, kita berusaha untuk murojaahnya. Ustaz, mana bahasa Arab? Ikatlah ilmu dengan mencatat. Apa bahasa Arabnya, Ustaz? Ini qayyidul ilma bil kitabah bisa. Atau ini dari apa? Syair ini, ikatlah buruan-buruanmu dengan tali yang kokoh. Jadi qayyidul ilma apa tadi, Ustaz? Qayyidul ilma bi Dengan tulisan bil kitabah. oh, bil kitabah. Oke. Atau bil qalam dengan pena. Bil kolam. Ya, Bil juga bisa qalam. ya. Bil kolami. Oke. Mana tadi urbatun lil nisyan. Faida. Idanya adalah Huruf syarat. isim ya Bu ya. Isim syarat. Ya, isim syarat. Kadang dibilang harus syaratin, Ustaz. Bisa nggak? Kalau harfu syaratin itu in. Kalau iza itu isim. Dan dia kenapa isim? Karena dia juga zorof ya. Zorof itu selalu isim. Keterangan waktu. Ketika artinya kan. Dan dia juga mudhof. Iza ini sebenarnya mudhof ya. Iza itu mudhof. Mana mudhof ilahnya? Yaitu jumlah setelahnya. Kalau secara detail seperti itu. Kalau lihat di kitab-kitab i'rab, iza itu adalah mudhof. Mudhof ilaihnya adalah isim jumlah setelahnya. Lam yahris alal murajaah berarti, Ustaz. Ya, jumlah setelahnya itu yang lam yahris alal murajaah. Dan juga dia sebagai jumlah syarat, fi'il syarat ya. Tapi iza itu tidak menjazmkan. Nah, yang menjazmkan yahris ini adalah lam ini ya, bukan isim syaratnya. Ya. Adapun seperti man, ma ya isim syarat itu menjazmkan dua ya, baik itu fi'il syaratnya ataupun jawab syaratnya. Kalau iza dia ghairu jazim. Ismu syartin ghairu jazim. Dia tidak menjazmkan. Yahris dia jazm. Jazm dengan tanda sukun oleh lam ya, bukan oleh iza. Kalau tidak ada lam di sini tidak bisa jadi jazm. Jadi yahrisu. Lam ini harfu jazim. Yahris fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Bilam. Oleh lam. Kemudian alal muraja'ah itu muta'alliq kepada ya jar majrur muta'alliq kepada yahris. Terkait dia dengan yahris. Wa tikrari, tikror itu maktub kepada murajaati. Sehingga dia sama harus sama i'rabnya sama-sama majrur.
Ini murojaati, maka ini tikrori, jangan tikroru atau tikroro. Tikrori ma. Nah, dia mudhof juga ya. Tikrori ini mudhof, maka tidak boleh ditenwin. Mudhof Berarti ilaihnya ma-nya adalah tuh mudah pun ma ya Ustaz ya. ma di sini adalah mudhof ilaih. Ini sama seperti sebelumnya ma ta'allamah. Ta'allama ini fa'ilnya adalah huwa kembali ke talibul ilm. Kemudian hu-nya ini maf'ulun bi kembali ke ma. Jadi dia mesti murojaah dan mengulang-ulang apa yang telah dipelajarinya. Fa inna dzalika, jika dia tidak bersungguh-sungguh ya, ini kan jika tidak bersungguh-sungguh. Nah, maka fa inna dzalika, sesungguhnya hal tersebut itu maksudnya apa? Lam yahris ini ya. Sesungguhnya kalau jika dia tidak bersungguh-sungguh, maka yudayyi'u, hal tersebut yudayyi'u minhu, akan menghilangkan darinya wa yansahu, dan melupakannya. Yudayyi'u itu fa'ilnya mana? Huwa, takdiru huwa, mustatir Ustaz. Kembalinya kemana? Qalib tadi Ustaz. Talabul ilmi. Kan, kembalinya ke Talibul ilm. fa'ilnya, fa'il dari yudayyi'u. Insan. Ini kan huwa. Kembalinya ke Al-insan. zalika. Kadzalika. Yudayyi'u zalika minhu. Hal tersebutlah yang menghilangkan darinya. Wa yansahu. Dzalika Hu-nya ini kembali ke apa tadi? Ke ma. Apa-apa yang telah dipelajarinya itu. Ya. Dan melupakannya. Wa qad qila. Qad harfu tahqiq, dan sungguh ya. Qila ini fi'il apa namanya nih? Majhul, madi Majhul. majhul. Fi'lun madin majhulun. Mana naibul fa'ilnya? jumlah di bawah. Kalau bentuknya majhul, maka yang dicari adalah Naibul fa'il. naibul fa'il, bukan fa'il ya. Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya berupa jumlah. Jumlah Ya. syair ini naibul fa'ilnya. Apa yang dikatakan? Yaitu jumlah itu. Syair ini. Itulah naibul fa'ilnya. Sekarang kalau ditanya, mana fa'ilnya? Nggak ada ya. Yang bentuknya majhul itu tidak ada, dicari gimana pun tidak ada di sini fa'ilnya. Sebentar. Jadi tidak ada fa'ilnya. Naibul fa'il. Adanya naibul fa'il. Kalau fi'ilnya majhul. Kenapa fa'ilnya tidak ada? Bisa karena beberapa sebab. Pertama, bisa dia udah maklum fa'ilnya. Misalkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa yang menciptakannya? Itu sudah maklum Allah. Tidak perlu disebutkan. Atau bisa jadi dia tidak diketahui siapa penulisnya. Atau bisa jadi tidak siapa pelakunya, tidak diketahui siapa pelakunya, atau bisa jadi tidak penting untuk diucapkan. Nah, kalau di sini syahidnya itu adalah perkataan ini ya. Adapun penulisnya atau pengucap syair ini ya tidak terlalu penting untuk diucapkan siapa yang mengucapkannya. Yang penting kata-kata ini bagus. Apa yang dikatakan oleh ini kita anggap penyair ya, apa yang dikatakan oleh penyair? Al-ilmu saydun. Ilmu itu ibaratnya adalah hewan buruan. Al-ilmu di sini sebagai
Eh, Mubtada Ustaz. Mubtada. Ya. Mubtada ini sebagai Khobar. khobar. Ya, mubtada khobar. Al-ilmu saydun. Ilmu itu adalah buruan. Wal kitabatu, wanya di sini adalah maktub ila ma'tuf. saidun. Wal kitabatu, dan tulisan itu adalah qaidu, pengikatnya, tali pengikatnya. Jadi ibaratnya ilmu itu adalah hewan buruan. Kita buru hewan tersebut. Setelah kita peroleh, maka apa yang menjadi pengikatnya yaitu tulisan atau catatan kita. Qayyid. Nah, ini bentuknya apa nih? Amar. Fi'il amar. Fi'il amar. Amar Ustaz. Qayyada yuqayyidu, artinya mengikat. Bentuk amarnya fa'il, maka qayyid. Ikatlah artinya. Jadi dia bentuk kata perintah, fi'il amar. Ikatlah. Ini sebagai apa? Mulai Maf'ul bih Ustaz. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Kalau qayyid, fa'ilnya mana? Eh, Anta ya Ustaz ya. Anta. tak- Dhamir apa mustatir, namanya itu? takdiruhu. Mustatir. Iya, Takdiruhu takdiruhu. anta. Suyudak itu adalah jamak dari soidun. Jamaknya. Bisa dilihat nanti di kamus ya. Kamus online juga ada. Jamak dari Binatang soid buruan gitu. adalah suyud. Mm-mm. Al-hibal itu jamak dari hablun. Hablun itu tali. Hibal itu tali-tali. Ikatlah buruan-buruanmu itu dengan Tali-tali yang kuat. tali-tali yang kuat, yang kokoh. Jangan tali yang lemah. Karena kalau lemah talinya, maka Putus. buruannya lepas juga. Ya, putus dan lepas. Bil hibalil wasiqah, ini jar majrur. Muta'aliknya ke Eh, qayyid. Tayyid ya. Ke qayyid. Ini terkait dia dengan qayyid. Ikatlah dengan tali. Wasiqah sebagai Naat. apa dia majrur? Ustaz ya. Na'at. Ya, ini sebagai na'at. Kenapa dia muannas? Hibal. Karena jibal itu jamakmu taksir. Ya, jamak Jibal, taksir jibal. ghairu aqil, yang tidak berakal. Itu dihukumi muannas. Makanya wasiqah pakai tak marbutoh, bukan wasiq. Ya. Dia sebagai na'at. Na'at itu harus sama dalam hal i'rab, dalam hal jenisnya muzakkar atau muannas, dan juga dari ma'rifah atau nakirahnya. Nah, ini sama-sama ma'rifah, ada alif lam. Al-wasiqah ini bil hibal. Ini ada alif lam juga. Ya, sama-sama ada alif lam. Itu tiga hal itu harus ada na'at dan man'ud. Ya, Jadi na'at wasiqah, man'udnya al-hibal. tali itu mu'annas ya Ustadz ya? Ya, Ya. tali-tali, karena dia jamak taksir yang tidak berakal, maka dihukumi muannas. Faminal hamaqati, dan di antara kebodohan. Di antara kebodohan ini sebagai apa? Minal hamaqah. Ya, Zara wa Mazrur. Ya, ada jar majrur. Jar majrur sebagai Ntar dulu ya. dia sebagai khobar muqaddam. Ini Oh, khobarnya, iya. mubtada'nya mana? Ini mubtada'nya nih. Mana? Mubtada' Mubtada' muakhar. Oh, Ya. antas bika ghazalatan itu. Antasida, bukan antas. Oh ya, Antasida. antasida. Ghazala itu adalah mubtada muakhar. Mubtada. Jadi bisa dibalik antasida ghazalatan wa tatsruka bainal khalaiq taliqatan minal hamaqah. Mestinya seperti itu.
Tapi kenapa jadi kedepankan? Karena ini lebih ditekankan ya. Minal hamaqah. Ini yang menjadi fokus bahwa di antara kebodohan. Ya, jadi fokusnya di situ. Maka boleh dikedepankan khobarnya untuk menekankan makna. Jadi sebenarnya ini khobar dan mubtada'nya adalah antasida ghazalatan. Ya. Apa yang banyak? Engkau mengikat memburu kijang dan membiarkannya tanpa ikatan di antara manusia. Itu merupakan kebodohan. Bodoh kita. Udah kita buru-buru capek-capek kita memburu kijang atau rusa, kemudian kita tidak mengikatnya. Ya. Pasti hewan tersebut akan pergi atau bisa jadi diambil sama orang. Ya, maka kita termasuk hal yang bodoh dan lalai Bodoh. ketika kita capek-capek mencari ilmu, mendengarkan ceramah, membaca buku tanpa kita tulis ulang, tanpa kita catat faedah-faedahnya. Itu satu hal yang lalai atau suatu hal yang bodoh. Sama seperti halnya kita memburu binatang, sudah capek-capek kita ke hutan berburu, kemudian Ternyata lepas. kita biarkan tanpa ikatan. Kita biarkan gitu. Pasti hewan tersebut akan kabur atau bisa jadi diambil orang. Ya. Mungkin sampai di sini saja ya, Bang Irobnya. Ini kita lanjutkan pekan depan. Ini sedikit lagi ya. Antasida. An di sini adalah Masdariyah tadi. Itu yang tunas. harfu masdariyah. Ya, huruf masdar sehingga menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Ya, fi'il mudhari'nya jadi mansub dengan tanda fathah. Fathah. Jadi ini fi'il mudhari ya. Fi'il madinya soda yasidu. Mana fa'il dari tasida? Anta itu. Anta. Ya, engkau yang memburu ghazalatan. Jangan ini yang fa'ilnya, jangan ghazalatan. Ustadz, itu kan fi'il mudhari asalnya ya Ustadz ya. Jadi Iya, yasida. tasida itu apa mudhari'nya itu Ustadz? Soda yasidu. Oh ya, soda ya situ. Madinya soda. Yasidu. Nah, kenapa jadi fathah? Karena ada an. Huruf An itu an. menasabkan. Kenapa tak di sini? Karena fa'ilnya adalah anta. Kalau ditasrif kan yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu. Ya, kalau anta itu taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Kalau anti, taf'alina, Alina, taf'alani, taf'alna. Lalu af'alu, naf'alu. Nah, itu pentingnya kita belajar sorof ya. Nah, kalau di anta berarti taf'ali. Ya. Ini kebetulan ada huruf illah. Jadi soda yasidu. Sama seperti saro yasiru. Ghazalatan sebagai maf'ulun bih. Engkau memburu rusa. Watatsru kahana. Ini di sini mansub ya. Karena mengikuti an. Ataf kepada an. Engkau berburu dan meninggalkannya. Tatsurukaha. Jadi kenapa dia mansub? Karena dia maktuf kepada tasida. Mana fa'il dari tatsurukahu? Tatsurukaha ini tatsuruku ini mana fa'ilnya? Fa'ilnya Anta. anta sama dengan tasida ini ya. Tatsuruku.
tatsruka. Di sini ruka ya, nasab. Hanya sebagai Eh, udah penilai maf'ulun be satu. maf'ulun bi. Kembalinya ke Gozalatan. Ozala. gozalah. Jangan kembalinya ke hamakoh ya. Kalau kembalinya ke hamakoh dan engkau meninggalkan kebodohan, salah. Engkau meninggalkan atau membiarkan rusa tersebut maksudnya. Ya. Ha ini kembalinya ke gozalah. Kalau kalau salah tempat kembalinya, salah maknanya. Bainal khalaiq, di antara manusia. Khalaiq itu jamak ya. Dari khaliqah atau manusia. Dan engkau membiarkannya di antara manusia taliqatan. Ini sebagai apa? Kenapa dia mansub? Hmm? Sebagai Kalau dikata itu maf'ulun be kan saya, maf'ulun be ya Ustaz ya. Maf'ulun bihi-nya ha di sini. Oh, yang tadi. Yang bainal khalaiqi talikah yang saya tanya. Bainal khalaiq ini Cara masruf Ustaz ya. maf'ul bih, maf'ul Oh, fih, maf'ul zorof bih. ya. Baina itu zorof. Jadi toliqatan artinya apa, Ustaz? Toliqoh itu lepas, Lepas. membiarkannya lepas. Tolak itu kan, tolak itu antara suami istri itu kan dia lepas ikatannya ya. Ya, toliq itu dalam keadaan lepas. Jadi dia sebagai Hal. hal. Hal, ya. Hal mansubatun wa alamatu nasbihi fathah. Jadi dalam keadaan lepas Lepas. tanpa ikatan. Oh, itu tadi artinya apa Ustadz? Apa? Kholaiko itu artinya apa tadi? Makhluk ya. Makhluk atau manusia lah. Jamak dari kholiqoh. Kholiqoh itu bisa artinya makhluk, bisa manusia. Jadi di antara manusia-manusia, di antara orang-orang dalam keadaan lepas, tanpa ikatan. Jadi suatu hal yang bodoh, kata penyair ini. Sudah capek-capek kita berburu rusa, rusanya tidak diikat. Ya demikian juga dengan ilmu. Jangan kita capek-capek mencari ilmu itu lepas begitu saja. Ya. Kita harus Jadi ingat, kita Kholiko hafal. tadi statusnya apa itu Ustadz? Dia mudhof ilaih. Karena baina itu zorof itu wahuwa mudhof. Jadi dia ini mudhof ilaih. Sehingga khalaiqi, ini khalaiqi ya. Bukan khalaiqah. Khalaiqi. Majrur karena dia mudhof. Karena mudhof ilaih. Ya, jadi kita sampai sini saja pertemuan kita. Insya Allah kita lanjutkan i'rabnya di pekan yang akan datang, insya Allah. Ya. Jadi pelajaran kita atau faedah yang kita pelajari yaitu, kita ulangi ya, bahwa poin ketiga dari sebab yang menolong penuntut ilmu itu dalam proses belajar yaitu menghafal. Hafal, mengulangi. Penuntut ilmu itu mesti semangat atau bersungguh-sungguh dalam mengulang-ulang pelajaran dan menjaga apa yang telah dipelajarinya, baik dengan hatinya, ya dihafalkan, atau dengan menuliskannya. Sesungguhnya manusia itu tempatnya lupa. Jika dia tidak bersungguh-sungguh dalam murojaah dan mengulangi apa yang dipelajarinya, maka hal tersebut akan menghilangkan dan melupakannya. Waqad qila, dan dikatakan, ilmu itu adalah ibaratnya buruan. Wal kitabatu qaiduhu, dan tulisan itu adalah tali pengikatnya. Ikatlah buruan-buruanmu dengan tali yang kuat. Dan di antara kebodohan adalah engkau berburu rusa, namun engkau membiarkannya di antara manusia dalam keadaan tidak terikat.
Baik, mungkin sampai di situ dulu pelajaran kita. Insya Allah kita sambung pada pekan-pekan yang akan datang. Bismillah. Saya Ya, kembalikan jazakallah khairan Ustaz. wa jazakallahu khairan. Amin. Baik. Untuk Masya Allah. Ustaz, tafadhal. Nah, Masya Allah, nasihat terakhir dari Ustaz tadi merupakan nasihat yang sangat bermanfaat insya Allah, dan ini merupakan penutup dari paparan materi beliau. Dan sebelum Ana tutup, Ana sampaikan jazakallahu khair wa barakallahu fik pada Ustadzuna Yohat Nasriga Hafidhallah Ta'ala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua, dan tak lupa buat teman-teman semuanya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menjadikan tambahan ilmu dan faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Insya Allah kita Ya akan bertemu Rabbal kembali Alamin. di kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala, mengakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.